Selamat siang, saudara-saudari. Saat ini kita akan belajar memahami doktrin daripada Gereja Katolik, dan saya percaya bahwa kita pasti bersemangat untuk bisa berpikir bagaimana apa yang kita pelajari ini bisa kita bagikan atau kita pakai untuk bisa membantu orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama yang kita akan pelajari. Tetapi tentu saja itu tidak segampang apa yang dipikirkan, karena doktrin suatu gereja itu sangat banyak. Karena itu tujuan kita mengadakan kelas PB1 adalah supaya menambahkan keyakinan kita. Kalau kita ingin bertumbuh, pasti akan ada kelas-kelas yang berikut seperti PB2, kelas-kelas yang lain, School of Ministry, untuk membantu kita memahami dan membantu orang-orang dengan latar belakang sama untuk bisa mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana memahami doktrin daripada Gereja Katolik. Sebelum saya jelaskan, ya, ada beberapa istilah yang saya mau atau berharap dari sister bisa memahaminya. Yang pertama adalah Katolik. Katolik berarti universal, yang umum. Kemudian sakramen adalah upacara atau ritus yang menjadi mediasi, dalam arti menjadi simbol yang terlibat atau manifestasi dari rahmat Tuhan yang tak tampak. Itu definisi daripada Katolik sendiri, yaitu adalah satu ritual sebagai media di mana orang mendapatkan manifestasi dari grace of God atau mercy yang tidak kelihatan. Purgatori adalah api penyucian, yaitu proses pemurnian setelah kematian sebelum orang itu mencapai sorga. Penansi atau penance itu adalah penebusan dosa atau pertobatan melalui pengakuan dosa, dan juga ada tindakan-tindakan lain seperti derma dan lain-lain. Ekaristi adalah sakramen perjamuan kudus, di mana ketika Yesus mengambil roti, memberkati, dalam bahasa Yunani adalah eulogion atau eulogesias. Kemudian memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, dalam bahasa Yunani adalah Eucharistein, sehingga kemudian digabungkan menjadi Ekaristi, yaitu sakramen perjamuan kudus. Pope atau Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik. Ordinasi atau ordain atau pentahbisan adalah pemberian otoritas Kristen atau Kristus kepada seseorang. Katekisme adalah buku yang berisi pernyataan iman daripada Gereja Katolik. Kemudian bishop atau uskup adalah pemimpin gereja di suatu kota. Nah, kenapa Roma menjadi pusat daripada gerakan Katolik atau Kristen Katolik? Yang pertama adalah karena Uskup Roma mengaku dia adalah pengganti daripada Rasul Petrus. Kita tahu Petrus adalah pemimpin gereja pertama menurut mereka, dan sesuai dengan pernyataan Yesus bahwa jemaat akan didirikan atas batu karang, yaitu Matius 16:18, dan kemudian Yesus meminta Petrus secara pribadi untuk menggembalakan domba-dombanya. Atas dua keyakinan inilah mereka percaya bahwa yang memimpin jemaat pertama adalah Petrus. Kemudian juga mereka percaya bahwa Pauluslah yang menggantikan Petrus, dan kedua-duanya mati di kota Roma. Karena itu orang Katolik percaya bahwa Romalah yang seharusnya menjadi pusat atau sentral daripada gerakan kekristenan. Inilah beberapa gambaran relief atau gedung-gedung yang berada pada kota Roma yang menggambarkan tentang kekristenan itu sendiri. Sekarang saya akan mengajak saudara-saudari untuk kita coba melihat dari sisi sejarah. Nah, kenapa saya sering menggunakan sejarah sebagai salah satu pendekatan untuk menjelaskan? Karena saya percaya dalam kita mengerti dan menjelaskan suatu hal, kita tidak bisa melihat dari cuma satu sisi. Sejarah itu adalah
fakta kebenaran yang tidak bisa diputar. Dari sejarahlah kita bisa lihat suatu perubahan pola berpikir, bahkan perubahan doktrin, terutama dalam gerakan atau sejarah kekristenan. Tahun 313, Kaisar Roma yang namanya Konstantin mengeluarkan suatu keputusan, Edict of Milan, yang mengadopsi Kristen secara resmi menjadi agama daripada kerajaan Romawi. Karena itu kemudian gereja pun menjadi mengadopsi sistem pemerintahan Roma berdasarkan sistem geografi, yaitu provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan gereja oleh bishop. Bishop berasal dari kata episkopos atau penilik jemaat. Nah, pada waktu itu ada 5 kota yang sangat berpengaruh. Pertama Yerusalem, kedua adalah Antioquia, karena kata itu adalah tempat di mana kata Kristen pertama kali disebut orang, tapi juga itu kota yang sangat besar. Kota yang ketiga adalah Alexandria, karena di situ banyak tinggal pemikir-pemikir Kristen. Kota yang ketiga setelah itu adalah Konstantinopel, yaitu ibu kota kerajaan Kristen sejak tahun 330 sesudah Masehi. Dan yang kelima adalah Roma, kota yang spesial karena Petrus dan Paulus mati di sana. Yang kedua adalah sejarah daripada kepausan itu sendiri. Tahun 330, ibu kota Roma dipindahkan ke Konstantinopel. Tahun 336, ya, ada seorang namanya Damasius yang pertama. Dia merupakan Bishop of Rome. Dia menyatakan bahwa Roma memiliki garis kerasulan. Ide daripada Damasius ini ditolak oleh banyak gereja, tetapi juga ada yang mendukung karena secara finansial dibantu oleh gereja di Roma. Kemudian ada namanya Pope Siricius. Dialah yang pertama kali menamakan dirinya Pope. Nah, bagi kita, Pope itu adalah dari bahasa Latin yang berarti papa atau bapak atau ayah. Tetapi membedakan dengan ayah atau papa yang lain, disebutlah menjadi Pope, tetapi aslinya adalah papa. Nah, Siricius lah yang pertama kali menamakan dirinya papa atau Pope dan membuat otoritas gereja terhadap umat Kristen. Ya, dia bilang bahwa istilahnya dialah yang memiliki otoritas terhadap umat Kristen dalam suratnya kepada Bishop Himerius dari Tarragona. Paus yang berikut adalah Paus Innocent yang pertama. Dialah yang memulai pemikiran supremasi daripada Pope of Rome ketika membalas surat kepada para bishop dari Afrika, dan dia meminta mereka apapun yang mereka lakukan harus dapat izin atau persetujuan dari Roma karena supremasi ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dasar atau awal mula gerakan kepausan terjadi ketika seseorang merasa bahwa segala sesuatu harus berada di bawah kontrol dirinya. Bahkan segala sesuatu harus dapat advice daripada dirinya. Itu juga salah satu alasan mengapa orang jadi hanya menuju kepada satu orang leader seperti pada gerakan papacy itu atau kepausan. Pope Leo the Great disebut sebagai master builder daripada kepausan. Dia menyebut dirinya Pontifex Maximus atau dalam bahasa Latin adalah pendeta agung, the chief priest. Nah, dalam keagamaan Roma dulu itu ada namanya pendeta agung. Dan kalau kita lihat bahwa dia percaya bahwa Petrus menyerahkan kepemimpinan daripada rasul ke Roma, sehingga Bishop of Rome adalah pengganti daripada Rasul Petrus menurut keyakinan daripada Leo the Great. Kemudian tahun 445 Kaisar Valentinian menyatakan bahwa Bishop of Rome adalah hukum bagi semua orang. Jadi apapun yang Bishop of Rome
nyatakan itu adalah kebenaran mutlak bagi semua orang. Pop yang berikut adalah Gelasius. Dia menyebut dirinya adalah the Vicar of Christ, yang artinya perwakilan Kristus di dunia. Dia mengajarkan dualisme dalam struktur kekuasaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia berkata, Kaisar memegang kekuasaan sementara. Paus memegang kekuasaan mutlak. Sekali lagi mutlak atas dunia rohani. Ada lagi Pope Gregory the Great. Nah, dalam sejarah Katolik hanya ada dua yang the Great, agung, yaitu Leo dan Gregorius. Gregorius the Great menerima doktrin Agustinus, yaitu dosa asal, sebagai kebenaran dan api purgatori serta perang keadilan. Dalam suratnya yang diklaim berasal dari Agustinus kepada dirinya, kepada Roma, dikatakan kepada Paus maksudnya, saya berikan Roma dan otoritas Roma ke tangan Bishop of Rome. Tetapi pada tahun 1400 ada seorang namanya Lorenzo Valla membuktikan bahwa itu adalah surat palsu dan cara penanggalan itu bukan pada zaman Gregory. Ada satu periode tidak stabil daripada kepausan, terutama pada abad 9 sampai abad 10, di mana kepausan mengalami kemunduran dari kekuasaan dan ketidakstabilan. Paus Nikolas I disebut sebagai pornarki karena dia mengubah gereja menjadi lokasi pelacuran, memperkosa, berziarah perempuan, memiliki banyak gundik. Pope John XII adalah yang paling tidak bermoral di antara semua pope. Ya, dalam 58 tahun ada 17 paus. Kemudian praktek simoni, yaitu praktek di mana jabatan itu bisa dibeli dengan uang sesuai dengan Wahyu 8 atau Kisah Rasul 8 maksud saya, itu menjadi tidak terkendali. Ajaran Nikolaitans seperti kita tahu dalam Wahyu itu mulai diterima dan dipraktekkan oleh banyak pemimpin gereja. Niko itu artinya menguasai, Laos berarti orang. Nikolaus adalah ajaran bahwa manusia itu berada di bawah kekuasaan seseorang secara rohani. Jadi mempraktikkan otoritas kerohanian secara berlebihan. Itu adalah ajaran Nikolaus. Gregory ke-7 membuat banyak keputusan yang tidak boleh dibantah. Dia berkata, kemudian semua pastor tidak boleh menikah. Nah, kita bisa mengerti mungkin setelah fase kemunduran itu di mana moral itu menjadi sangat rendah, Gregory ke-7 inilah yang kemudian mungkin mencoba untuk mengembalikan nilai moral dengan mengatakan bahwa tidak boleh lagi menikah seorang pastor. Dia bahkan terlibat dalam pengaruh kekuasaan Raja Henry keempat, yaitu Raja Jerman dan Raja Roma di Canossa. Yang berikut adalah Paus Innocent ketiga, di mana dikatakan kepausan mencapai puncak kekuasaan. Dia mengutip Yeremia 1 ayat 10 sebagai referensi kepada dirinya. Dia mengajar bahwa antara Tuhan dan manusia di tengah-tengah adalah Paus berdiri sebagai mediator dan wakil dari Kristus. Kemudian juga doktrin transubstantiation, yaitu dikatakan bahwa roti dan anggur, perjamuan itu berubah secara literal menjadi daging dan darah Yesus. Pop ini sangat berkuasa sampai dia mampu untuk bisa mengangkat atau memberhentikan seorang raja. Ada lagi Boniface ke-8. Ada istilah bahwa si Paus itu menyelinap seperti serigala, memerintah seperti singa, mati seperti anjing. Dia sering memakai baju kerajaan dan mahkota yang penuh dengan perhiasan mahal dan berteriak, "Saya kaisar, saya raja." Dia adalah yang memegang pedang rohani dan pedang dunia. Artinya dia adalah penguasa dunia dan penguasa rohani. Dia memerintahkan
tahun 1300 sebagai tahun Yobel. Maksudnya adalah apa? Barang siapa yang mengunjungi gereja Santo Petrus dan Santo Paulus di tahun itu akan mendapatkan pengampunan dosa yang penuh dan melimpah. Tahun 1301 dia mendeklarasikan namanya Unam Sanctam, yang berarti bahwa semua manusia di bawah kolong langit berada di bawah kekuasaan Paus dari Roma. Tapi Raja Philip mendeklarasikan Boniface terpilih secara tidak sah karena praktek pesuap, sesat, dan tidak bermoral. Tahun 1303 ditangkap oleh Raja Philip dan meninggal beberapa tahun kemudian. Sekarang kita akan belajar tentang doktrin daripada gereja Katolik. Nah, sekali lagi bahan ini adalah bahan yang bukan untuk kita bagi-bagikan. Atau karena kita merasa kita paling tahu dan kita mau cerita kepada semua orang. Ini hanya untuk menambah keyakinan kita secara pribadi tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Ini adalah beberapa contoh ayat-ayat Alkitab yang menjadi salah satu dasar pemikiran daripada doktrin gereja Katolik. Yohanes 20 ayat 30 mengatakan bahwa kalau semua hal tentang Yesus itu ditulis dalam sebuah buku, maka tidak ada yang sanggup menampung semua catatan itu atau cerita itu. Karena itu, Alkitab tidak menulis semua hal. Ya. Jadi, ada lagi namanya ajaran-ajaran rasul yang tidak didokumentasikan. Dan ini yang mereka sebut sebagai tradisi. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, ada 3 unsur yang disebutkan di situ. Yang pertama adalah jemaat Allah, yang kedua adalah tiang penopang, dan yang ketiga adalah dasar kebenaran. Jadi ada namanya dasar kebenaran firman Tuhan, ada lagi tiang penopang. Karena itu mereka percaya bahwa Kristen itu adalah agama yang universal atau Katolik. Dan karena itu harus berkembang menurut perkembangan zaman. Jadi kalau ada kata-kata Katolik, artinya itu harus berkembang menurut perkembangan zaman. Dan dia bisa menampung secara universal semua perubahan. Dan karena itu Alkitab harus diperlengkapi dengan ajaran-ajaran. Karena Alkitab itu masih belum sempurna. Jadi awalnya ini hanya konsep, pemikiran ya. Tetapi pada abad ketiga, 4 dan kelima berkembang menjadi satu ajaran. Bahkan muncullah ajaran-ajaran seperti purgatori dan juga dosa asal. Tambahan lagi penance berkembang sebagai tambahan kepada baptisan. Dosa asal adalah proses yang kemudian pada zaman Agustinus dan Pelagius itu dilengkapi sebagai doktrin Katolik. Sebagai contoh misalnya Santo Chrysostom berkata, kami membaptis anak-anak walaupun mereka belum berdosa. Inilah menunjukkan bahwa ia telah melihat betapa pentingnya baptisan kepada anak-anak. Dan kekuasaan kepausan begitu berkembang. Karena memang sejak awal tidak ada struktur leadership dalam Alkitab. Itulah yang membuat gerakan kepausan berkembang dengan sangat cepat. Contoh beberapa pernyataan iman Katolik. Paus Pius ke-6, hanya Katolik yang bisa Kristen. Paus Paulus yang ketiga, tanpa iman Katolik tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Paus Eugene ke-4, di luar gereja Katolik tidak mungkin orang diselamatkan. Paus Pius ke-9, kesesatan itu artinya jika Anda percaya bahwa semua orang mempunyai hak untuk kebebasan beragama. Sama juga Pius ke-9 berkata bahwa negara harus melarang agama yang bukan Katolik. Gregory ke-16, moralitas dan keselamatan sejati hanya ada di dalam gereja Katolik. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang ada sakramen. Di dalam Katolik ada 7 sakramen utama. Yang pertama adalah sakramen baptisan. Dan itu dipraktikkan adalah
dari sejak bayi karena merasakan prinsip dosa asal. Yang kedua adalah sakramen konfirmasi atau krismastion. Nyatakan bahwa seseorang telah menerima Roh Kudus. Pada awalnya konsep itu langsung diterima setelah baptisan, tapi belakangan dipraktekkan terpisah dari baptisan. Sakramen yang ketiga adalah sakramen perjamuan kudus yang tadi disebutkan Ekaristi. Sakramen keempat adalah namanya penance, di mana pertobatan bisa dilakukan dengan pengakuan kepada imam, puasa, doa, dan memberi derma. Sakramen yang kelima adalah mengurapi yang sakit. Sakramen keenam adalah sakramen pentahbisan, di mana pemimpin rohani harus ditahbiskan supaya bisa memiliki semua otoritas rohani sesuai dengan tingkatannya. Sakramen ketujuh adalah sakramen matrimoni atau pernikahan kudus. Itu adalah 7 sakramen utama daripada gereja Katolik. Nah, kembali kepada penance, kita tahu ini penting untuk saya jelaskan supaya kita juga tidak bingung. Konsep sakramen pertobatan atau penance itu diambil dari sidang konsili di kota Trent tahun 1680, di mana pertobatan dalam sakramen itu ada 4 fase. Fase pertama adalah penyesalan. Setelah fase penyesalan, maka dia akan mengaku dosa kepada orang yang mendapatkan otoritas dari Tuhan, atau tadi yang disebut ditahbiskan tadi itu, yaitu para pekerja pastor dan juga pekerja-pekerja yang lain yang memang sudah mendapatkan otoritas dari gereja. Setelah itu kemudian, setelah dia mengaku dosa, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Yang ditahbiskan akan mengatakan kata-kata, saya melepaskanmu dari dosa-dosamu. Kemudian yang terakhir adalah penyilihan atau penance, di mana orang membayar denda, mengganti kerugian, mengembalikan barang curian, berdasarkan prinsip keadilan. Penance sendiri bisa dapat merupakan suatu doa, derma, karya amal, pelayanan kepada sesama, penyangkalan diri yang dilakukan secara sukarela, berbagai bentuk pengorbanan, dan terutama menerima salib yang harus dipikulnya dengan sabar. Ini adalah beberapa contoh daripada pernyataan iman daripada Katolik yang namanya Katekismus. Dalam Katekismus nomor 312 dikatakan bahwa indulgensi ialah penghapusan hukuman sementara di hadapan Allah sebagai akibat dari dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Umat Kristen yang setia bisa mendapatkan indulgensi ini bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang sudah meninggal dengan syarat-syarat tertentu. Indulgensi ini diberikan melalui petugas gereja atau yang tadi ditahbiskan sebagai penyalur rahmat penebusan, membagikan kekayaan Kristus, kekayaan rahmat Kristus dan santo. Jadi artinya adalah dia bicara bahwa orang bisa mendapatkan pengampunan dosa, bahkan yang sudah meninggal pun masih bisa punya kesempatan mendapatkan pengampunan dosa. Pentahbisan atau ordain atau ordo menunjukkan tingkatan gerejawi yang dimasuki oleh seseorang melalui upacara pengudusan khusus atau ordinasi. Melalui rahmat khusus Roh Kudus, sakramen ini membuat orang yang ditahbiskan mampu melaksanakan tugas suci atas nama dan dengan wewenang Kristus untuk pelayanan umat Allah. Jadi orang yang mengalami atau ditahbiskan itu sudah mendapatkan kuasa suci, termasuk adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Dalam Katekismus nomor 841 dikatakan bahwa rencana keselamatan juga termasuk kepada orang yang
mengakui pencipta. Dan salah satu yang termasuk adalah kaum Muslim. Mereka mengakui iman Abraham, dan bersama-sama dengan kita, mereka mengakui hanya ada satu Allah yang Maha Pengampun dan yang menghakimi umat pada akhir zaman. Artinya adalah Allahnya Alkitab itu sama dengan Allahnya Al-Quran. Jadi satu Allah saja. 843. Gereja Katolik mengakui agama-agama lain yang mencari Tuhan di antara bayangan dan gambar-gambar. Karena Tuhan itu dekat walaupun tidak diketahui, karena Ia memberikan nafas dan kehidupan kepada manusia supaya diselamatkan. Gereja menganggap bahwa semua kebaktian dan kebenaran yang ditentukan dalam agama-agama ini adalah sebagai suatu persiapan kepada Injil dan diberikan dari Dia yang memberikan penerangan kepada semua manusia supaya mereka memiliki kehidupan. Dengan kata lain, katekismus ini berkata bahwa orang Islam juga sama-sama mencari Tuhan dan sama-sama mendapatkan keselamatan. Kemudian berikut, bicara tentang sejarah baptisan anak. Kenapa ini penting? Karena sekarang kan banyak orang mempraktekannya tanpa mengetahui sejarahnya. Tertullian tahun 155 sampai 240. Nah, kita tahu Tertullian ini adalah seorang yang sangat dipengaruhi oleh aliran Gnostik atau Gnostik. Biarkan mereka datang pada saat mereka bertumbuh, ketika mereka sedang belajar, ketika mereka sudah diajari apa yang sebagaimana mereka nantinya. Biarkanlah mereka menjadi Kristen, karena mereka sudah cukup untuk mengenal Kristus. Adalah sangat tergopoh-gopoh untuk mendapatkan pengampunan dosa pada usia yang masih belum dewasa. Hippolytus 215 sesudah Masehi baptis yang anak-anak lebih dahulu. Dan jika mereka bisa berbicara sendiri, biarkan mereka yang berbicara atas nama mereka sendiri. Jika tidak, biarkan saja orang tua atau keluarga mereka yang lain yang berbicara atas nama mereka. Ini semacam iman itu bisa diwakilkan. Origen 248 sesudah Masehi mengatakan bahwa setiap jiwa yang dilahirkan sudah penuh dengan dosa dan kejahatan. Di dalam gereja, baptisan adalah bertujuan untuk pengampunan dosa, dan sesuai dengan fungsi itu, maka baptisan diberikan juga kepada anak-anak kecil. Lihat ya, hanya butuh waktu 200 tahun setelah Kristen itu bermula. Sekarang tiba-tiba Origen berbicara hal yang berbeda. Pope Siricius dalam surat kepada bishop daripada Afrika dikatakan begini, di hari-hari ini saja adalah bagus untuk melengkapi upacara baptisan hanya kepada orang-orang yang sudah melakukan 40 hari lebih awal, yaitu sudah dibersihkan dari kuasa kegelapan, doa harian, dan puasa. Tetapi baptisan juga harus diberikan secepatnya kepada anak-anak kecil, juga kepada orang-orang yang sakit parah, kecelakaan kapal, dan dikepung musuh. Ya, baptisan anak sudah diperbolehkan. John Chrysostom 388 sesudah Masehi berkata begini, Anda lihat betapa banyaknya keuntungan dari baptisan. Dan beberapa orang bahkan berkata bahwa itu adalah kasih karunia surgawi
yang hanya ada pada waktu penghapusan dosa-dosa. Karena alasan ini, kami bahkan membaptis anak-anak sejak anak-anak, walaupun mereka belum dipenuhi oleh dosa, supaya mereka bisa diberikan kekudusan, kebenaran, anak angkat, pewaris, dan saudara dalam Kristus. Agustinus tahun 400 sudah Masehi menulis tentang dosa asal. Konsili di kota Milium tahun 416 berkata begini, atau memutuskan begini, barang siapa yang berkata bahwa baptisan bayi, yaitu yang baru lahir dari kandungan ibunya, tidak boleh dibaptis, semoga orang itu dikutuk selamanya. Atau anatema. Jadi yang memutuskan baptisan anak-anak itu bahkan dipaksakan adalah hasil sidang daripada para pemimpin gereja. Konsili di Kartage tahun 418, 2 tahun kemudian, mereka mengutuk Pelagis dan Kolistus karena menyatakan bahwa manusia tidak mewarisi dosa asal dari Adam. Konsili di Florence, gereja tahun 1349, gereja secara resmi memperkenalkan istilah namanya quam primum, yaitu baptisan bayi, dan menjadi baptisan resmi gereja Katolik. Quam primum itu berarti segera setelah lahir boleh dibaptis. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang doktrin-doktrin itu. Nah, saya tahu sekali lagi, waktu 30 menit, 35 menit tidak mungkin membuat Anda dan saya, siapapun kita, mengerti dengan lengkap bagaimana keyakinan atau doktrin daripada gereja Katolik. Jadi karena itu kita pasti akan membaca, ada terminologi yang Anda tidak mengerti, dipelajari lagi, dibaca lagi, supaya kita lebih dalam. Nah, ini adalah beberapa tip yang saya percaya bisa membantu kita untuk memenangkan atau membantu saudara kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah Anda membangun rasa percaya. Tidak ada orang bisa berubah kalau tidak ada rasa percayanya. Setelah itu kemudian Anda bisa bertanya dan reasoning sama orang itu, mendengar dan bertanya, untuk tujuannya adalah meragukan atau mempertanyakan keyakinan mereka. Setelah itu kemudian Anda bisa mulai mengajar dengan mempertentangkan keyakinan dibandingkan dengan Alkitab. Contoh, siapa yang memimpin gereja awal? Ini juga yang sering disalah mengerti oleh orang Kristen. Mereka percaya bahwa Petrus kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Kebenarannya bahwa justru bukan Petrus dan bukan Paulus. Yang memimpin gereja Yerusalem adalah Yakobus, bukan Petrus, bukan Paulus. Baca di Kisah Rasul 2:17, 12:17, 15, 13, 22, dan di Kisah 21 ayat 17 sampai 20. Matius 1 24-25 bicara tentang Maria memiliki anak setelah dia melahirkan Yesus. Jadi dia tidak adalah perawan suci. Kemudian tunjukkan juga bahwa firman Tuhan sudah sempurna, tidak butuh tradisi-tradisi yang lain. Kalau bisa mengerti itu, kemudian Anda bisa memperkenalkan apa itu Kristen sejati melalui studi pemuridan. Baru kemudian bisa dipergunakan studi Bible yang lain seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama. Demikianlah brother sister beberapa hal yang kita bisa belajar dari doktrin-doktrin itu daripada gereja Katolik. Semoga menambah keyakinan kita untuk percaya bahwa inilah kebenaran yang kita sudah pegang selama ini, menjadi murid Tuhan dengan cara bertobat dan dibaptis dan hidup dalam komunitas kerajaan rohani gereja yang benar di mata Tuhan. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.